Panglima TNI kepada Jenderal TNI Tandjo Budi, lulusan Akademi Militer tahun 1991. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Wakil Panglima TNI Jenderal Tandjo Budi Revita dipercaya menjadi Wakil Panglima TNI. Sebelum dilantik sebagai Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandjo Budi Revita menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat dengan pangkat Letjen. Pelantikan ini menjadi momen bersejarah karena jabatan Wakil Panglima TNI telah kosong selama hampir 25 tahun. Tandjo mengisi kekosongan jabatan yang terakhir dipegang oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi pada tahun 2000. Wakil Panglima TNI kepada Jenderal TNI. Pengamat militer ISES Hairul Fahmi menilai keberadaan Wakil Panglima TNI sangat membantu tugas Panglima untuk koordinasi lintas matra, serta memastikan kebijakan Presiden di bidang pertahanan dapat dijalankan di semua level. Saya kira posisi ini bukan sekadar pendamping Panglima, ya, melainkan bagian dari inti komando yang berperan, ya, menjaga kesinambungan kerja, ya, terutama ketika Panglima berhalangan atau ketika negara menghadapi situasi darurat maupun krisis, gitu ya. Fungsi ini juga penting, ya, untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, mengurai beban koordinasi yang sangat besar. Saudara, Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Tandjo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Lalu seberapa penting keberadaan Wakil Panglima TNI dan peran apa yang setidaknya bisa dijalankan? Kami akan membahasnya bersama anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, yang sudah bergabung bersama kami di studio. Selamat petang Bang TB, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan hadir di studio. Ini sejak 2000 Wakil Panglima TNI sudah ditiadakan. Saat itu Presiden Gus Dur yang meniadakannya. Sebenarnya apa urgensinya saat ini sudah kembali ada Wakil Panglima TNI? Ya, jadi kalau kita lihat tahun 2000 sekian, itu kan tidak dilanjutkan oleh Gus Dur. Betul. Keberadaan Wakil Panglima TNI. Ya, mengapa? Memang belum perlu sekali. Lalu sekarang dikembangkan kembali atau diposisikan kembali. Saya baru kembali dari Batu Jajar, ya. Dan kemudian jadi ikut menyaksikan, ya? Ikut menyaksikan. Di situ diresmikan 6 kodam. Yang pertama itu kodam di Riau, kemudian kodam di Sumbar, kemudian di Lampung, Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Papua. Jadi ada 6 kodam. Kemudian juga peresmian pembentukan 20 brigade. Itu tidak sedikit, ya. Di dalamnya ada 100 batalion. Lalu pengembangan pasukan khusus, ya, Kopassus, ditambah kira-kira 6 grup. Kemudian marinir ditambah 5 batalion infanteri pendarat. Ya, kemudian juga Kopasgat ditambah sekitar 2 batalion tempur, kemudian 1 batalion bantuan tempurnya, begitu. Jadi terjadi eskalasi penambahan dengan penambahan personil, ada restrukturisasi, ya, terus terjadi, ya, kendali atau rentang kendali komando pengendalian itu menjadi semakin luas. Plus tentu tupoksinya bertambah, sehingga di situ dibutuhkan Wakil Panglima TNI. Jadi ini konsekuensi logis dari pengembangan kesiapan prajurit TNI. Bang TB, ini kan kalau bisa dilihat dari runutannya, ini dihidupkan kembali pada 2019 dan dan dilantik hari ini. Apakah dari DPR Komisi 1 sendiri sempat diminta konsultasi ataupun diberitahukan sebelum ini diresmikan ataupun dilantik? Secara resmi tidak, tetapi disampaikan bahwa
kesatuan TNI sekarang ini direncanakan dalam konsep pertahanannya akan lebih besar lagi menghadapi ancaman. Sehingga dibutuhkan seorang wakil Panglima TNI. Karena sesuai dengan undang-undang TNI yang ada, wakil Panglima itu ya tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPR. Menarik, wakil Panglima itu berpangkat bintang 4 seperti Kasad, Kasal, Ya. tetapi tidak mungkin jadi Panglima TNI. Oke. Ya, karena apa? Karena untuk syarat menjadi Panglima TNI harus pernah atau sedang menjadi Kepala Staf baik darat, laut maupun udara. Begitu. Oke, jika memang diberlakukannya kembali wakil Panglima TNI karena ada tupoksi yang begitu besar, Ya. nanti pertanggungjawabannya ataupun tugas pokoknya akan seperti apa? Apa yang membedakan antara Panglima dan Wakil Panglima? Apakah nantinya akan ada tumpang tindih atau bagaimana? Saya kira tidak. Jadi yang namanya wakil wajib membantu pelaksanaan tupoksi dari Panglima TNI. Oke. Wajib itu ya, wakil itu. Dan biasanya dibagi wakil itu lebih banyak kepada koordinasi intern ya, dan kemudian pembinaan ke bawah, terutama masalah disiplin, begitu. Oke, jika pada tahun 2000 sempat ditiadakan di eranya Presiden Gus Dur, lalu apa sih yang sebenarnya menjadi alasan utama selain dari tupoksi yang kita bicarakan tadi, Wakil Panglima TNI kembali dihidupkan? Ya karena sekarang rentang kendalinya, komando dan pengendaliannya semakin luas, ya misalnya saja yang tadinya para komandan pasukan khusus itu dilantik sekarang menjadi panglima, tidak lagi jadi komandan, menjadi panglima, maka itu menjadi sebuah situasi yang memang memerlukan konsentrasi dari para elit panglima di atas, ya, sehingga butuh bantuan untuk mengkonsolidasikannya, mengkoordinasikannya, dan sekalian mengkonsolidasikannya tentang satuan ini yang begitu luas, ya, dan tetap Panglima TNI tentu eksis di situ. Oke, Bang TB, kalau kita bicara soal Tentara Nasional Indonesia, inilah kita bicara soal pertahanan negara. Iya. Apakah dengan dihidupkannya kembali Wakil Panglima TNI, ada ancaman pertahanan negara yang dikhawatirkan sehingga membutuhkan istilahnya dua pucuk pimpinan di TNI? Saya tidak melihat dari keberadaan wakil dulu ya. Tetapi dengan reorganisasi prajurit TNI yang cukup besar, ya tentu ini ada ancaman yang lebih besar. Itu bisa disimpulkan karena apa? Struktur pembentukan postur TNI penghitungannya itu berawal dari ancaman. Ancaman, kemudian standar penangkalan, setelah itu anggaran yang dimiliki, dan kemudian dibentuklah postur TNI. Dari situ bisa dilihat kalau postur TNI plus berkembang, maka kita punya biaya untuk itu, tetapi juga tentu ancamannya juga lebih banyak. Sehingga pengembangan TNI ini memang disiapkan untuk terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki. Oke, jadi memang untuk mengantisipasi adanya hal-hal ataupun ancaman itu sendiri. Bang TB, lalu mengapa Wakil Panglima TNI ini harus ataupun setelah dilantik berasal dari Angkatan Darat ya? Oh, saya kira begini, kalau soal itu ya kita bisa bergilir, tidak ada ketentuan-ketentuannya. Seperti Kasum dari angkatan lain, ya, kemudian juga staf intelijen, kemudian operasi, kemudian juga personil itu mix dari darat, laut, udara, begitu. Sehingga komposisi ini menurut hemat saya, yang saya memang mantan prajurit yang pernah juga di Mabes TNI, saya kira tidak ada masalah. Lalu bagaimana dengan seleksi yang sudah dilakukan? Apakah Komisi 1 DPR RI ini juga mendapatkan informasi sebelum dilantiknya Wakil Panglima ini? saat
Tidak ada fit. Tidak ada seleksi, tidak ada Iya, fit and proper test. Tidak ada fit Tidak ada and laporan proper juga test. kepada Komisi 1. Tidak ada. Itu menjadi intern ya keputusan dari Bapak Presiden. Ya, hanya Panglima TNI saja yang harus mendapatkan persetujuan setelah fit and proper test dengan DPR, dalam hal ini Komisi 1. Oke, Bang TB, lalu kita bicara soal struktur. Ketika kita bicara, Anda tadi menyebut ada 6 kodam tambahan, ada juga strukturisasi di bidang-bidang lain termasuk Kopassus yang semakin besar saat ini penambahannya. 6 grup ya. Lalu bagaimana dengan efektivitas struktur komandonya nantinya ketika ada Panglima dan juga ada Wakil Panglima? Justru dengan rentang kendalinya semakin luas, kehadiran Wakil Panglima itu menjadi lebih solid, lebih juga terkoordinir begitu ya. Sehingga, termasuk dengan matra-matra lainnya dengan AU dan Laut? Iya betul, karena apa? Puncaknya itu dia menjadi orang nomor 2 di TNI, ya, TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara. Setahu saya, siapapun yang memimpin di Mabes TNI, kami, apakah itu prajurit darat, laut, udara, tidak ada masalah. Oke, Bang TB mungkin terakhir, dengan adanya penambahan bisa dikatakan ada 2 orang sekarang di pucuk pimpinan TNI. Lalu bagaimana ketika keberadaan Wakil Panglima TNI ini tidak menimbulkan adanya dualisme komando atau mungkin memperlambat atau mempercepat proses pengambilan keputusan strategis dari TNI? Tidak, karena pembagiannya jelas. Yang pertama itu mengorganisir ke bawah, termasuk disiplin. Yang kedua itu mengkomunikasikan antar angkatan dan tugas-tugas lain. Sementara dalam pengambilan keputusan hanya Panglima TNI yang dapat membuat keputusan, bukan Wakil Panglima TNI. Jadi Wakil Panglima fungsinya hanya untuk memberikan masukan? Untuk mengorganisir, memberikan masukan dan menyiapkan pasukan. Komando tetap ada di tangan Panglima TNI dan tentu atas perintah Presiden. Oke, keputusan mutlak tetap ada di tangan Panglima TNI. Yes. Baik, atas perintah Presiden. Saat ini Presiden. Sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan undang-undang. Baik, terima kasih Bang TB Hasanuddin, Komisi 1 DPR RI sudah memberikan perspektifnya. Mudah-mudahan dengan keberadaan Wakil Panglima TNI ini dapat mempermudah dan juga menjadikan TNI jauh lebih baik lagi. Terima kasih Bang TB, selamat sore.